Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau tanya bagaimana manajemen cemburu menurut syariat agama. Bagaimana cara istri mengingatkan suami dalam komunikasi dengan rekan kerja perempuan? Baik ya, cemburu tuh ada. Dalam Islam pun cemburu. Ya, cemburu tuh memang suatu rasa yang memang akan, ya semua orang akan bisa merasakannya. Dan biasanya semua orang mengatakan ada cinta, ada cemburu gitu ya. Iya. Hanya kalau di dalam Islam, cemburu kita pun, sebagaimana kita mencintai ada aturannya di dalam Islam. Jangan mencintai kecuali cinta kita dibangun dalam cinta karena Allah, maka urusan cemburu pun begitu. Jangan cemburu kecuali di situ ada tujuan kita untuk sambung dengan Allah. Terus gimana? Ya kayak cintanya kan aturannya ada dalam syariat. Agar bisa mencintai maka dimulai dengan cara yang baik, bukan langsung dengan dengan komunikasi yang berlebihan, dengan ya tadi ya ta'aruf yang benar, bukan ta'aruf pacaran dikasih nama ta'aruf gitu ya. Tapi ta'aruf ya sesuai syariat, yaitu berteman yang mulia, bukan artinya ada aturannya yang mungkin sudah sering kami jelaskan tentang masalah mencari pasangan ya. Dan dalam masalah cemburu pun di-manage dalam syariat. Artinya cemburu kita itu pun memang harus dibarengi ada sesuatu yang memang kita tuju untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Kalau kita lihat dari bagaimana kisah Rasulullah dan para istrinya, istri Nabi cemburu kok. Sayyidah Aisyah, mungkin kami pernah menceritakan dalam kisah Sayyidah Aisyah, beliau adalah wanita yang sangat cemburu. Beliau tuh sangat cemburu. Bahkan di antara istri Nabi, beliau tuh sangat cemburunya tuh paling tinggi itu adalah Sayyidah Aisyah. Karena kalau bagi beliau, Rasulullah itu adalah lelaki pertama dan terakhir. Ibarat nggak ada banding. Bukan berarti yang lainnya membandingkan, tidak. Tapi yang lainnya kan sudah pernah menikah, sehingga mungkin sudah terbangun sisi artinya kan sudah pernah menikah, kan tentu berbeda dengan Sayyidah Aisyah yang memang belum pernah. Bahkan ibaratnya beliau sendiri menikah dengan Nabi di usia sangat kecil, sehingga ibaratnya benar-benar sosok Nabi itu ya luar biasa banget. Mata Sayyidah Aisyah tuh artinya tentu berbeda dengan apa yang mungkin ya tentu lebih ya dalam mencintai pun dia lebih, karena memang ya ini satu-satunya orang yang pernah dikenal gitu. Beliau tidak punya kenangan dengan yang lain, sehingga Sayyidah Aisyah itu dikatakan paling tinggi cemburunya. Akan tapi bagaimana ketika beliau merasakan rasa cemburu tersebut? Beliau bahkan pernah cemburu dengan Sayyidah Khadijah, karena Rasulullah selalu menyebut Sayyidah Khadijah. Sampai beliau pernah terucap satu perkataan yang ternyata perkataan itu sangat disesali oleh beliau. Beliau berkata, ya Rasulullah, bukankah Rasulullah telah menggantikan wanita yang lebih baik dari wanita tua tersebut? Nabi dengarnya Sayyidah Aisyah ngomong begitu, marahnya luar biasa. Marah. Sampai dikatakan, demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan lebih baik daripada dia. Nah, jadi disebutkan semua oleh Nabi kelebihan Sayyidah Khadijah. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah? Beliau adalah seorang insaf. Lalu demi Allah, aku tidak akan pernah berkata hal yang buruk tentang Khadijah selamanya. Jadi nyesel. Jadi cemburu pun tidak membabi buta. Bukan langsung menjadikan gelap mata, nggak bisa dengar kebaikan. Sama seperti beliau pernah cemburu dengan Sayyidah Sofia, sampai pernah beliau mensyaratkan di hadapan Nabi dengan menyebut jempol yang dibalik gitu. Maksudnya menunjukkan Sayyidah Sofia itu kan ya mohon maaf, di gambar waktu itu Sayyidah Aisyah itu merendahkan Sayyidah Sofia karena fisiknya mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi sampai dengan bahasa jempol gitu ya. Itu Rasulullah marah dengan Sayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Aisyah. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, seandainya apa yang kamu ucapkan itu, air ludahmu itu dimasukkan ke laut, niscaya laut akan kotor semuanya. Menunjukkan merendahkan siapapun bukan syariatnya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah cemburu, tapi beliau insaf. Mendengar apa yang disampaikan Nabi, langsung beliau tuh beristighfar, memohon ampun. Jadi beliau tidak mengikuti cemburunya itu dengan menuruti hawa nafsu. Lah inilah manajemen. Jadi ketika cemburu itu wajar. Karena memang namanya cinta, ada cemburu. Akan tapi harus disambungkan. Cemburunya ini urusan bagaimana. Lalu bagaimana cara kita mengatasi rasa cemburu tersebut? Artinya jangan, karena ada orang kadang cemburu membabi buta. Sehingga akhirnya dengan suami marah-marah, kasar dan sebagainya, mengucapkan ucapan yang tidak baik. Itu bukan cemburu yang disyariatkan. Itu hawa nafsu sudah dibarengi dengan amarah hawa nafsu. Sampai pernah ada yang membunuh, sampai pernah Umi dengar berita katanya menggilas istrinya dengan mobil karena cemburu. Gila itu sudah nggak masuk. Cemburu nggak begitu. Cemburu memang ada rasa, kita nggak terima ketika orang kita cintai mungkin ada dekat dengan siapapun, dekat dengan orang lain. Nah, itu aja, tapi tetap tidak boleh sampai melanggar koridor dong. Tetap ada aturan syariat yang harus dijalani. Dan juga bahkan cemburu di dalam Islam itu bukan hanya urusan laki-laki dengan perempuan saja.
Atau urusan perempuan dengan laki-laki, suami istri, ini enggak seperti itu. Bahkan dalam Islam cemburu itu di mana lebih luas. Artinya bahkan dalam syariat Islam kita harus cemburu kepada siapapun yang kita cintai, apakah itu suami, anak, orang tua. Cemburu dalam hal apa? Di saat mereka melanggar syariatnya Allah. Itulah. Itu cemburu yang luar biasa dalam Islam. Makanya sampai dikatakan termasuk orang yang tidak akan mencium bau surga itu adalah seorang laki-laki yang dayus. Aja dikatakan ulama, dayus itu apa? Seorang laki-laki yang nggak punya cemburu. Maksudnya gimana? Orang laki-laki yang dia melihat orang-orang yang berada di bawah naungan dia menjadi mas'uliyahnya, menjadi tanggung jawabnya, melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi dia tidak bisa menghalangi. Seorang suami melihat istri nggak bisa nutup aurat, dia membiarkan. Dayus. Seorang bapak melihat anaknya digonceng sama laki-laki yang bukan mahramnya dan nyantai-nyantai saja. Dayus. Jadi gak punya cemburu. Ngelihat istrinya hilang kehormatan, dia gak cemburu. Ngelihat anaknya dibawa digondol laki-laki begitu, dia gak cemburu. Bahkan mungkin kadang sebagian bapak-bapak yang hilang akalnya malah memberikan kesempatan. Kalau datang laki-laki ke rumah anaknya, itu malah dikasih kesempatan, malah ditinggal berduaan. Nah, ini laki-laki gila. Bapak gila, dayus. Dan dalam syariat ini dihukumi dayus dan tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Gak akan bisa mencium bau surga dikatakan. Saking begitu beratnya urusan. Jadi dayus kecemburuan itu bukan hanya cemburu-cemburu buta. Bukan hanya istri cemburu ketika suaminya megang handphone misalnya, atau suaminya komunikasi dengan itu. Nah, kalau ternyata suatu saat kita melihat komunikasi suami dengan lawan jenisnya, dan sebenarnya menjadikan kita sampai tahu komunikasinya instan tuh di mana sih? Karena kadang istri tuh suka penasaran sih, buka-buka rahasia suami, nyolong-nyolong ngambil handphonenya suami. Sebenarnya itu malah tidak ada perlunya. Itu malah nanti ngotorin hati. Karena kadang ada hal-hal yang mungkin tidak ingin diceritakan oleh suami kepada kita. Cuma kadang perempuan tuh gitu, giliran nanti sudah meriksa nanti marah-marah lagi kan gitu. Artinya kalau memang kita ada kecurigaan, misalnya kita melihat suami kok kayaknya ada apa ya, sesuatu yang nampak yang kayaknya beda gitu ya. Tinggal mungkin kita bangun komunikasi yang bagus, ajak ngobrol, Mas ingetin ya kalau aku salah, bahasanya istri itu ya. Paling enak kalau ngingetin suami itu jangan bosok. Kamu tuh Mas kalau udah megang ini lupa diri, kamu tuh kalau udah ngomong sama dia nggak akan bisa terima, itu bukan marah. Sehingga mungkin bahasanya bahasa dibalik. Tapi kalau suaminya dengar sama aja. Jadi ini jadi bahasanya istri maksudnya gimana? Jadi kalau pengen ngingetin suami misalnya muamalah dia sama perempuan kok kayaknya kurang sesuai syariat gitu. Bahasanya Mas katanya ngambilnya waktu nyantai, waktu lagi ngeteh bareng, duduk-duduk bareng gitu ya, lagi asyik gitu kan, sambil ngomongin, Mas, subhanallah doain ya biar bisa jadi istri solehah gitu ya, bahasanya gitu. Udah gitu nanti kalau misalnya namanya mungkin ya Mas, aku kan dulu kan punya teman-teman laki-laki ya, teman ini, kalau misalnya Mas melihat aku tuh kok komunikasiku kurang bagus, kok kayaknya kelewatan, ingetin ya, lihat bahasanya kayaknya minta diingetin, padahal nyindir, kamunya juga jangan gitu loh. Cuma bahasanya kalau kita, karena gini loh, kadang sama-sama menyampaikan sesuatu tapi beda cara itu nyampainya beda. Coba kalau kita Umi langsung ngomong, Mas kamu tuh kalau ngomong sama temenmu jangan gitu coba. Lihat. Atau kalau Mas nanti ingetin ya, kalau aku sama teman-temanku komunikasinya nggak bagus, selalu berlebihan, nggak bisa menjaga perasaanmu, misalnya begitu ya. Tolong diingetin gitu. Kadang mungkin ya, kadang aku nggak sadar. Mungkin menurutku biasa, tapi menurutmu nggak biasa. Lihat. Ini kan suaminya mikir juga. Aku perasaan kayak gitu juga kan gitu ya. Kalau suaminya punya akal sih. Udah Mi kayak gitu tapi suaminya nggak sadar lah. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, dapat di mana suami model begitu? Karena pasti ini salah milih suaminya, ini pasti salah cara dalam milih suami, makanya dapat suami yang nggak ngerti syariat. Karena kalau orang suami cerdas, itu bahasa itu berat loh ya. Ya sama kayak kita kalau misalnya punya orang tua yang mungkin tidak sholat, kurang sholatnya ini, minta doa ya Allah Bapak Ibu doain ya supaya saya tuh bisa jadi ahli sholat, supaya saya nanti bisa masuk surga karena sholat. Jadi gitu, lihat Bapak Ibunya kan mikir, saya aja nggak sholat kan gitu. Nah ini kadang hal-hal seperti ini, makanya kadang kita tuh harus punya strategi dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kayaknya ke kita, padahal sebenarnya tujuannya kamu gitu loh. Cuma caranya indah. Jadi dakwah tanpa ngerasakan orang tuh jadi berat menerima dakwah kita, ya begitu. Butuh strategi yang cerdas. Tapi sebelumnya manja dulu, kasih perhatian dulu, bikinin teh dulu, atau bikinin cemilan kesukaannya dulu, suasana nyaman dulu. Dari situ obrolan jalan. Hanya kadang istri itu kadang dalam memberikan, kalau sudah emosi itu kadang menyampaikan kepada suami itu buru-buru, sudah kadang gregetan gitu tuh. Jadi akhirnya nggak tunggu
nunggu waktu. Suami baru pulang kerja langsung dilabrak. Ya marah dia. Dia tuh capek. Bahkan mungkin dia tuh belum gak kepikiran ke sana. Mungkin tiba-tiba datang dilabrak hanya karena mungkin ngelihat ada apa gitu kan. Mungkin ngelihat kok bajunya suami yang tadi dicuci ada bau parfumnya, atau tiba-tiba ada liftingnya. Ya mungkin bukan karena suami gimana-gimana. Bisa aja mungkin dia lagi di kantor ditabrak orang. Akhirnya bibirnya ngecap di situ kan gitu. Artinya banyak kemungkinan. Jadi jangan langsung mengarah kepada satu, padahal kita masih belum tahu kejadian sesungguhnya seperti apa. Berhusnuzon dulu ya. Ya, husnuzon karena mungkin begini kan gitu. Jadi ada banyak kemungkinan. Selagi kemungkinannya masih banyak dan kita belum tahu jelas, jangan ngelabrak. Ini belum apa-apa udah main ngelabrak. Akhirnya kan yang ada emosi. Yang awalnya mungkin suami gak kepikiran, jadi kepikiran gara-gara istri yang model begitu. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.